Selamat datang kembali di hari ketiga perjalanan rohani kita. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, di hari ketiga ini, ingatkan kami kembali akan kesaksian iman Musa. Biarlah teladannya menginspirasi iman yang tak lekang oleh waktu dalam diri kami. Amin. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana iman Musa membawa pembebasan yang sejati bagi bangsa Israel. Bukan hanya dari perbudakan fisik di Mesir, tetapi juga menuju kemerdekaan rohani. Setelah berhasil keluar dari Mesir, perjalanan mereka tidak langsung selesai. Musa memimpin bangsa Israel menuju Gunung Sinai, sebuah momen krusial di mana Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Ini adalah dasar moral dan spiritual bagi bangsa yang baru merdeka itu. Iman Musa yang luar biasa jugalah yang membuatnya mampu menerima perintah untuk membangun tabernakel atau kemah suci, sebuah tempat di mana hadirat Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah umatnya. Bayangkan, Tuhan yang Maha Kuasa mau berdiam di antara manusia. Namun, perjalanan iman tidak pernah mulus. Bangsa Israel seringkali jatuh dalam keraguan. Puncaknya adalah ketika mereka menyembah patung anak lembu emas saat Musa sedang berada di atas gunung. Ketika Musa turun setelah 40 hari, dan melihat pengkhianatan ini, dalam amarahnya, ia membanting batu berisi perintah Tuhan. Tindakan ini bukan sekadar ledakan emosi, melainkan simbol betapa seriusnya dosa penyembahan berhala itu. Itu adalah tanda hancurnya perjanjian yang baru saja mereka buat. Batu yang dipecahkan menjadi pengingat keras tentang konsekuensi ketidaktaatan. Meskipun menghadapi banyak pemberontakan dan kekecewaan, iman Musa tidak pernah padam. Ia terus memimpin dan mendoakan bangsanya. Akhirnya, setelah 40 tahun perjalanan di padang gurun, Musa wafat di Gunung Nebo. Dari sana, ia bisa melihat tanah perjanjian, Kanaan, namun ia sendiri tidak diizinkan memasukinya. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Iman tidak selalu berarti kita akan melihat hasil akhir dari perjuangan kita secara langsung. Kematian Musa di ambang pintu Kanaan menunjukkan bahwa warisan iman jauh lebih besar daripada pencapaian pribadi. Sama seperti Musa, iman kita mungkin tidak selalu memberikan hasil instan, tapi layaknya benih dari pohon tua yang tetap tumbuh subur meski pohonnya mungkin sudah rapuh. Iman yang kita tanam hari ini akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Iman Musa adalah benih yang menghidupkan generasi Israel setelahnya. Bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam hidup kita, khususnya bagi kita yang mungkin merasa iman kita masih sederhana atau lemah? Mulailah dengan hal kecil, wariskan iman kepada keluarga kita. Ajarkan anak-anak ayat-ayat sederhana, seperti Allah itu kasih, atau Tuhan beserta kita. Ciptakan rutinitas rohani. Misalnya, setiap malam, bacalah satu ayat Alkitab bersama keluarga, dan ceritakan apa maknanya bagi kalian. Tindakan kecil ini membangun fondasi iman yang kuat. Lihatlah kisah Nelson Mandela. Ia dipenjara selama 27 tahun karena memperjuangkan kesetaraan. Iman dan keyakinannya pada perdamaian tidak pernah goyah, bahkan di dalam sel isolasi. Pada akhirnya, imannya itu tidak hanya membebaskan dirinya, tetapi juga membebaskan seluruh bangsa Afrika Selatan dari belenggu apartheid. Imannya menjadi warisan bagi dunia. Jadi, pelajaran kita di hari ketiga ini adalah iman sejati selalu disertai dengan tindakan nyata. Iman Musa melahirkan pembebasan yang abadi, sebuah warisan yang terus hidup. Renungan 3 hari, kita memang akan berakhir. Tetapi pelajarannya harus terus kita hidupkan. Hiduplah bagi Tuhan dengan setia seperti Musa. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, untuk 3 hari perenungan yang indah ini. Kuatkanlah kami untuk terus berjalan dalam iman dan menjadi pembawa warisan-Mu bagi dunia. Sekarang, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingatlah selalu, wariskan iman seperti musuh pembebasan bukanlah milik satu orang, tapi milik semua yang taat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Tuhan memberkati.